Disclaimer, perlu diingat bahwa konten dalam video ini hanya untuk tujuan hiburan dan informasi saja. Penonton diharapkan untuk tidak mengambil tindakan apapun berdasarkan informasi yang disajikan dalam video ini tanpa melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan saran dari ahli profesional. Semua pendapat dan pengalaman yang disajikan dalam video ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi pembuat video. Melanjutkan cerita sebelumnya, berpindah di luar rumah. Henry yang mengikuti Watson dari belakang berkata, "Eve, di mana kamu menyembunyikan barangnya?" Sambil melirik Henry, Watson menjawab, "Jangan khawatir Tuan Henry. Mari kita bicarakan masalah pembagian uang dulu." Dengan panik, Henry membalas, "Uang apa? Aku tidak punya uang. Sebelumnya, aku sudah memberikan semuanya padamu." Watson yang sudah kesal. Dia lalu menyikut wajah Henry. "Sial, jangan buang-buang waktuku, atau aku akan memberikan kontraknya kepada John Canas. Silakan pilih." "Henry, di mana kamu sembunyikan 5 miliarnya?" Dengan terbata-bata, Henry bertanya. Kamu sudah tahu. Jadi, mari kita bicarakan secara terus terang. Lagi pula, aku tidak akan mengambil terlalu banyak." Henry yang mencoba untuk menyalah. Namun Watson kembali melanjutkan, "Tenang saja, aku sudah bergabung denganmu. Bukankah menjebakmu sama saja dengan menjebak diriku sendiri? Tunggu sampai Juli, ketika waktu pembelian barang. Saat kamu membeli peralatan, gantilah dengan peralatan perusahaan bintang yang jelek. Siapapun tidak akan ada yang tahu." Dengan kesakitan, Henry mencoba untuk berdiri. "Kalau begitu, ayo kita pergi." Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang yang sedang menggali. Terlihat Tuan Henry yang sedang menggali sebuah kuburan, sedangkan Watson yang berada di belakang memperhatikan. Beberapa saat berlalu, Henry yang telah selesai menggali. Dia lalu menghampiri Watson sembari memberikan kantong uang. "Sepakat, 200 juta. Jangan ingkar janji," ucap Henry. Watson yang membuka kantong itu yang berisi uang. Dia langsung tersenyum dengan tatapan tajam. "Berpindah di sebuah toko pakaian. Tuan Henry, aku pergi membeli sesuatu dulu. Kamu tunggu aku." Setelah selesai membeli pakaian, Watson lalu keluar menghampiri Henry. "Tuan Henry, ganti dulu pakaianmu. Kalau kamu kotor, akan terlihat mencurigakan." Henry lalu mengambil pakaian tersebut. "Kamu sangat teliti. Eve, di mana kontraknya?" tanya Henry. "Di bawah batu bata tong sampah lantai bawah rumahmu," ucap Watson memberitahukan Tuan Henry. Dengan terkejut, Henry berkata, "Kamu meletakkan benda berharga di sana? Cepat jalan, kita ambil sekarang juga." Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Tuan Henry. Sambil berjalan, Tuan Henry terus mengatakan, "Batu bata, batu bata." Lalu dia terkejut melihat seseorang berada di depan rumahnya. "Pak Dirman, kenapa kamu di sini?" Pak Dirman yang melihat Henry sontak sangat senang. "Dia adalah Tuan Henry," ucapnya sambil menunjuk Henry. Henry yang ditunjuk seperti itu hanya bisa diam dan kebingungan. Lalu terlihat langkah kaki yang sedang berlari, dan seseorang mengulurkan tangan dan menangkap Henry. "Jangan bergerak." Henry yang ditangkap, dia bertanya, "Aduh, kenapa menangkapku?" "Henry, diam saja kamu." Henry lalu memanggil nama Watson. "Eve Watson." Watson yang melihat itu hanya membalas dengan senyuman ke arah Henry. Henry yang melihat respon Watson berpikir, "Tunggu, jangan-jangan binatang kecil ini menyuruhku berganti pakaian bersih dan terus mengikutiku di belakang agar tidak dicurigai." Sembari mengingat kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya, Henry melanjutkan, "Karena pakaianku sangat bersih, mana mungkin aku adalah orang yang menggalinya. Walaupun sekarang aku ingin menyeretnya, tidak ada bukti apapun. Binatang kecil ini dari awal sudah minta bayaran siklasnya 1 juta dan terus berpura-pura," pikir Henry dengan sangat kesal. Setelah menyadari jika selama ini dia telah dipermainkan oleh Watson, dia yang sudah frustasi itu langsung berteriak, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Setelah puas melihat Henry ditangkap, Watson kemudian berbalik untuk pulang. Terdengar suara petugas yang mengatakan, "Tersangka pingsan, tahan dia, jangan tertipu olehnya." Sambil memejamkan mata, Watson bergumam, "Dorothy,
Masalah Henry akhirnya selesai. Sudah saatnya aku untuk pergi. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah di rumah keluarga Watson. Terlihat mereka sedang duduk di ruang tamu. Watson lalu memulai pembicaraan. Henry sudah ditangkap. Besok semua orang akan mengetahui berita ini. Nanti ketika aku mengeluarkan barangnya, kalian jangan kaget dan tidak boleh berteriak. Sedangkan ketiga adik Watson hanya terdiam kebingungan. Watson kemudian membuka kantong uang itu, lalu mengeluarkannya di atas meja. Sontak, mereka yang melihat itu langsung berteriak terkejut. Watson lalu segera menyuruh mereka untuk diam. Ses, pelan sedikit. Nancy lalu bertanya, "Dari mana? Dari mana? Kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Ini adalah uang yang ditukar dengan nyawa orang tua kita. Hari itu, inti masalahnya seperti itu," ucap Watson setelah menjelaskan kejadian sebelumnya. Dia lalu melanjutkan, "Yuna, mulai dari sekarang, uang ini kamu yang atur. Jika ada pengeluaran yang besar, bicarakan dengan Nancy. Dan juga, kelak kalau aku lagi-lagi menjadi bajingan yang datang meminta uang pada kalian, kalian jangan pedulikan aku, jangan berikan satu peser pun," ucap Watson memberitahu adik-adiknya. Nancy dan Yuna yang mendengar itu hanya diam kebingungan. "Baiklah, kakak harus pergi, kalian simpan uangnya dengan baik." Nancy lalu menghentikan Watson yang akan pergi. "Tunggu," Watson lalu berbalik. "Ada apa Nancy?" Dengan malu-malu, Nancy berkata, "Sudah malam, kamu tidak mau tinggal untuk makan malam?" Watson membalas, "Tidak perlu, kakak masih ada urusan. Uangnya ada banyak, malam ini kalian makan anak saja di luar." Watson yang ingin pergi, tiba-tiba berhenti, lalu berbalik, "Oh ya, Nancy, maukah kamu memanggilku kakak?" Nancy yang mendengar itu, sontak pipinya memerah. Dia lalu mengingat dirinya dan Watson yang selalu bertengkar. Sambil menggaruk kepalanya, Watson melanjutkan, "Tidak apa, lain kali saja." Dia lalu menutup pintu dan pergi. Ketiga bersaudara itu hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Watson yang sedang berjalan menghela nafas. Mungkin tidak ada lain kali, karena aku akan pergi," gumam Watson. Watson kemudian pergi ke toko untuk membeli minuman anak. Hampir saja, terlambat sedikit tokonya tutup. 2 botol arak putih dengan kadar alkohol yang tinggi seharusnya sudah cukup. Beberapa saat kemudian, Watson telah sampai di rumahnya. Terlihat dia yang sedang meminum minuman anak, ditemani oleh sebungkus makanan ringan. Terlihat Watson yang sudah mulai mabuk. Dia lalu berhalusinasi melihat ada Dorothy di sampingnya. Dia lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Nancy, Yuna, dan George. Dia pun terus meminum minuman enak tersebut. Lalu terlihat Watson yang di masa depan sedang tertawa dengan teman-temannya. Lalu terlihat Watson yang telah meninggal dan dibuatkan acara pemakaman. Kembali di masa kini, terlihat Watson yang masih tertidur, sampai air liurnya menetes di sudut mulutnya. Dia lalu membuka mata pelan-pelan. Sial, kenapa aku tidak bisa kembali? Siapa yang mengadakan pemakaman untukku? Bahkan mengirimku ke krematorium. Kalau tidak, aku akan berpura-pura menjadi mayat. Sial, semuanya sia-sia, ucap Watson yang frustasi karena rencana yang dia kira bisa berhasil membawanya kembali ke tubuh aslinya telah gagal total. Benar-benar tidak bisa kembali, ucap Watson dengan frustasi. Beberapa saat kemudian, Watson yang telah menyadari jika dia tidak dapat kembali lagi ke tubuh aslinya. Dia lalu bergumam, "Kalau dari awal aku tahu tidak bisa kembali, aku tidak akan melepaskannya." Sambil mengambil foto dirinya dan Dorothy, dia kembali berpikir, tapi Teresa bisa menghubungi Maire. Pasti Maire juga punya nomor Dorothy. Tiba-tiba, terdengar sebuah ketukan dari luar. Watson kemudian membuka pintu. "Kenapa kalian semua datang ke sini? Ayo masuk dan makan bersama. Aku baru saja mau memasak mie." Dengan malu-malu, Nancy membalas, "Itu, Kak, makan di rumah saja. Aku baru membeli daging sapi." Dengan antusias, Watson pun menyetujui ajakan dari Nancy. Mereka lalu berjalan berdampingan untuk pulang. George lalu bertanya kepada Watson, "Kak, kedepannya kamu akan tinggal di rumah, kan?" Dengan tersenyum, Watson menjawab, "Ya, jangan khawatir,
tunggu sampai kontrak rumah kakak habis, baru kita bicarakan lagi. Nancy lalu memanggil Watson. Kak, ya, ada apa? Tanya Watson. Masalah Henry sudah menggemparkan kota Samarinda. Tidak hanya dia, beberapa kerabatnya yang juga berkaitan dengan kasus itu juga ditangkap. Seperti yang diharapkan. Dan mungkin kali ini, Henry akan dihukum mati. Yuna dan George yang mendengar itu sontak bersorak. Ya, orang jahat akan mendapatkan balasan serupa. Orang jahat pasti dihukum. Sambil melangkah pergi, Watson berkata, George sudah besar, sudah bisa menggunakan peribahasa. Aku juga bisa peribahasa lainnya, ucap George. Sontak mereka pun tertawa. Cerita lalu berpindah di rumah Teresa. Terdengar suara yang memanggil-manggil Teresa. Ada apa? Tanya Teresa yang membuka pintu. Teresa, tolong kami. Bukankah kamu berteman baik dengan David dan Watson? Bantu aku memohon padanya. Huhuhu. David yang mendengar itu lalu muncul dari dalam rumah Teresa. Apa yang terjadi? Marcy yang melihat ada David juga di rumah Teresa berkata, David juga ada di rumah. Bagus sekali. Si botak lalu menimpali. Jangan khawatir, ceritakanlah pelan-pelan. Bukankah ada banyak keributan tentang masalah ayah Samuel? Dengar-dengar, Samuel dan yang lainnya sudah ditangkap dan masuk penjara. Sepertinya Watson akan melaporkannya ke kantor polisi. David lalu mengatakan, kalian tidak ikut terlibat, untuk apa takut? Benar. Tapi, hari itu, aku dan Marcia membuat Watson marah, lalu, dan terlihat si botak yang menjelaskan kronologi sebelumnya dengan Watson. Tentang Watson yang mengatakan jika mereka telah mencuri bukti yang Watson miliki. Marcy yang sangat panik ikut menambahkan, belakangan ini, aku dan Lukman dekat dengan Samuel. Apa mungkin polisi juga akan menangkap kami? David, Teresa, tolong bantu kami. Setelah mendengar penjelasan mereka, David lalu berkata, kami tidak tahu apakah Watson sudah melaporkannya ke polisi atau belum. Bagaimana kalau kita pergi untuk menemuinya? Si botak pun lalu menimpali, kalau begitu, ayo cepat pergi. Cerita lalu berpindah di rumah Watson. Terlihat Nancy yang sedang belajar, Yuna yang menyapu, dan George yang bermain. Watson yang telah selesai memasak lalu menyuruh mereka untuk cuci tangan dan makan. Terlihat masakan Watson yang cukup lezat. Watson lalu bertanya kepada George, George, bagaimana masakan kakak? Masakan yang kakak buat sangat enak, jawab George sembari memegang ayam goreng. Watson yang sedang makan ayam goreng. Dia lalu melirik ke arah pintu, karena terdengar sebuah ketukan. Watson lalu berjalan untuk membukakan pintu. Tunggu, aku akan buka pintu. Saat Watson membuka pintu, terlihat David yang menyapa Watson. Sambil memakan ayam gorengnya, Watson bertanya, Gendut, kamu tidak datang karena mencium wangi makanan, kan? Tiba-tiba, dari belakang David, muncul ketiga orang itu yang langsung menyapa Watson. Watson yang melihat mereka, sontak terkejut. Apa orang-orang ini datang sebagai satu tim? Gumam Watson dengan heran. Watson kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. Ayo, silakan masuk. Kalian sudah makan belum? George, ambil mangkuk dan sumpit di dapur untuk kakak-kakak ini. Si botak lalu menyela. Watson, tidak perlu. Kami sudah makan. Kami datang untuk membicarakan beberapa hal denganmu. Untuk menghilangkan kesalahpahaman. Sambil memakan ayamnya, Watson menimpali, kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Si botak yang tidak mau berbicara duluan. Dia lalu melirik David. David yang mengerti maksud si botak. Dia lalu berkata, begini, Watson, masalah Marcelianto dan Lukman Wicaksono. Apa kamu sudah melaporkannya ke polisi? Oh, masalah itu? Belum. Setelah makan, aku baru mau pergi. Sontak, Marsh dan Lukman langsung berteriak histeris. Marsh selalu mencubit David dengan kesal. David yang dicubit itu, dia segera melanjutkan, tidak, Watson. Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan masalah Henry. Apa perlu sekejam itu? Di sisi Lukman dan Marsh, terlihat mereka yang memohon kepada Watson. Perkataan gendut benar, ucap Watson. Sontak, Marsh dan Lukman yang mendengar itu sangat senang. Watson, apa maksudmu? Kamu tidak akan pergi ke kantor polisi? Watson pun mengiyakan tanpa basa-basi. Setelah mendengar itu,
Tampak Marsh dan Lukman yang sangat senang. David lalu menepuk-nepuk bahu Watson. Sudah ku bilang, Watson tidak akan sekejam itu. Oke, lanjut. Setelah urusan beres, Watson kemudian melihat Nancy yang sedang belajar. Dia lalu berkata kepada Nancy, "Nancy, nomor ini salah. Benarkah?" tanya Nancy. Watson lalu mengambil tempat duduk Nancy. "Soal seperti ini, kamu perlu menggunakan cara pikir yang berbeda." Tidak lama kemudian, terlihat soal yang telah dikerjakan Watson selesai. Nancy yang melihat itu, sontak takjub dengan kecerdasan kakaknya. Nancy lalu bertanya, "Kak, hari ini kamu tidak pulang, kan?" "Ya, sebelum ujian nasional berakhir, aku akan tinggal di sini membantumu bersiap menghadapi ujian." Watson melanjutkan dengan bergumam, "Awalnya, aku bersiap pergi ke kota Malang untuk memulai karier di sana. Dan Dorothy juga ada di sana. Tapi sekarang, lebih baik menunggu sampai Nancy menyelesaikan ujian perguruan tingginya." Nancy lalu bertanya, "Kak, kamu mau cuci kaki? Aku sudah mengambilkan air." "Boleh," jawab Watson. Dia lalu pergi merendam kakinya. "Oh, nyaman sekali." Sambil duduk merendam kaki, Watson berpikir, "Ini pasti kenikmatan berada di rumah." Dia lalu mengingat saat-saat di memasak, mengajar Nancy, dan saat dia menjemur pakaian. Oke, lanjut. Tidak terasa, waktu ujian Nancy masuk perguruan tinggi telah tiba. Terlihat banyak sekali siswa yang datang untuk mengikuti ujian. Di sisi lain, Nancy berkata kepada Watson, "Kak, cepatlah pulang. Hujannya lebat." Watson lalu berteriak untuk menyemangati adiknya. "Nancy, semangat!" teriak Watson. Nancy yang mendengar itu, sontak terkejut. "Kak, pelankan suaramu sedikit. Ada banyak orang." Terlihat Watson yang tersenyum lebar melihat adiknya. "Nancy, akhirnya ujian nasional. Beberapa hari ini, aku juga harus pergi ke kota Malang untuk melakukan beberapa persiapan," gumam Watson. Watson yang telah pulang melihat para penjual sayur di pinggir jalan. Sepertinya di rumah masih ada daging sapi, ditambah dengan bihun. "Malam ini aku akan membuatkan mereka bihun sapi kuah," gumam Watson. Watson kemudian mendengar pembicaraan penjual sayur yang mengatakan, "Apa kamu sudah dengar? Henry tidak hanya menggali uang dari makam tua di sekitar, tapi dia juga menggali uang dari beberapa makam kerabatnya. Aku dengar sebelumnya, dia sangat serakah. Dia juga membunuh orang. Dia tidak boleh dibebaskan dengan mudah." Penjual pepaya menimpali, "Benar, semuanya adalah permainan para binatang itu. Beraninya menggelapkan uang negara. Akhirnya mereka semua ditangkap." Penjual terong kembali berkata, "Tentu saja, belum sempat menghabiskan uangnya, dia sudah ditangkap. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Siapa yang tahu?" balas penjual pepaya. Sedangkan Watson yang sedang memegang pepaya, karena sedikit kesal, dia tidak sadar merusaknya. Penjual pepaya yang melihat itu, sontak kesal, bocah ini, kenapa merusak sayurannya?" "Oh, maaf, ini akan kubeli," ucap Watson. Setelah itu, Watson buru-buru untuk kembali. "Gawat, kenapa aku lupa? Dunia ini dengan dunia kami berbeda. Peredaran uang tidak cepat di zaman ini, terutama di daerah seperti kota Samarinda. Kalau pada akhirnya jumlah uang yang digelapkan Henry tidak sesuai dengan jumlah uang yang temukan, pasti penyelidikan skala besar akan dimulai. Pada saat itu, Henry pasti akan melibatkanku dan tidak akan melepaskanku. Meskipun aku adalah orang yang memecahkan kasus ini, tapi kalau jumlah akhirnya tidak sesuai, aku pasti akan diselidiki," pikir Watson sambil dia berlari untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, Watson langsung memanggil Yuna. "Yuna, keluarkan uangnya, ada masalah." Yuna yang baru selesai makan bertanya, "Kak, apa maksudmu?" Dengan ngos-ngosan, Watson menjawab, "Sebelumnya aku berpikiran terlalu sederhana. Sekarang uangnya harus dikembalikan. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa selamat." Setelah Watson mengambil uang tersebut, dia lalu kembali ke tempat pemakaman sebelumnya. Dia lalu menghampiri makam yang sebelumnya telah digali oleh Henry. Tanahnya masih lunak. Untung Henry belum mengidentifikasi tempat ini. Semuanya belum terlambat, gumam Watson menghela nafas. Cerita kemudian berpindah di rumah tahanan. Terlihat Henry yang sedang berada di dalam jeruji besi. Petugas Sigur
Bagaimana? Masih kurang 200 juta. Henry bersikeras jika dia ditipu oleh Watson. Menurutmu bagaimana? Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengan Watson dalam masalah ini? Di saat yang penting, untuk apa dia mencelakai dirinya sendiri? Dengan wajah yang gelap, petugas Sigler membalas, "Pak Kanas, tapi itu 200 juta. Pengakuan Henry sangat tidak menguntungkan Watson. Sebelum masalah terjadi, Henry mencari Watson. Kami sudah menyelidikinya, dan itu benar. Singkatnya, Watson sangat dicurigai. Kami akan membawanya kembali untuk diselidiki." Tuan Kanas selalu mencoba menghentikan petugas Sigler. "Petugas Sigler, apa aku boleh bertemu dengan Watson terlebih dahulu?" Sontak, petugas Sigler langsung menghempaskan tangan Tuan Kanas. "Pak Kanas, kalau kita tidak saling mengenal selama bertahun-tahun, saat ini aku pasti akan mencurigaimu terlebih dahulu. Masalah ini harus dilakukan secara resmi." Tuan Kanas yang ingin menyela, namun tidak melanjutkan. Karena petugas Sigler telah pergi dan menutup pintu penjara. Tuan Kanas pun hanya bisa terdiam melihat kepergian petugas Sigler. Sebelum petugas Sigler pergi, dia menyuruh bawahannya untuk mengawasi Tuan Kanas dengan baik. Sebelum mereka menangkap Watson, dia tidak boleh pergi kemanapun. Sedangkan orang yang dibicarakan saat ini sedang makan es krim. "Sebelumnya, aku merasa aku bukan orang dari dunia ini, selalu ingin pergi. Terlalu sombong bisa menyebabkan malapetaka. Tapi untungnya, tiba-tiba pemain catur di depannya mengatakan, 'Skakmat, haha, sudah kubilang, kamu terlalu meremehkan kudaku.' Kemudian terdengar seseorang berlari di depan. Aku melihatnya. Sedangkan Watson yang melihat polisi itu yang ingin menangkapnya bergumam, 'Sudah datang? Kali ini aku yang skakmat.' Beberapa saat kemudian, berpindah di ruangan interogasi. 'Watson, di mana uang 200 jutanya? Watson menjawab, 'Uang apa? Uang 200 juta yang kamu tipu dari Henry.' Apa Henry berkata seperti itu? Dengan menggebrak meja, petugas Sigler berteriak, 'Jawab pertanyaanku, bukan balik bertanya.' Dengan santai, Watson berkata, 'Aku tidak menipunya. Kalau begitu, kenapa Henry pergi ke rumahmu?' 'Dia mencariku untuk meminta bukti.' Petugas Sigler kembali bertanya, 'Lalu, apa kamu yang memberinya bukti dan menipunya 200 juta? Dengan tegas, Watson mengatakan, 'Tidak, benarkah?' 'Benar,' jawab Watson singkat. 'Tapi, pada saat itu, Henry tidak tahu kalau kami akan menangkapnya. Kenapa kamu keluar bersamanya?' 'Henry, dia sudah membunuh ayahku. Aku mengikutinya karena ingin melihatnya ditangkap dengan mata kepalaku sendiri,' jawab Watson dengan kesal. Dia lalu berdiri dan berteriak, 'Aku mau dia di penjara, aku mau dimati,' ucap Watson dengan marah. Sontak, petugas Sigler terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Dia lalu menyuruh Watson untuk tenang. Tapi, Henry bilang, dia membawamu ke kuburan leluhurnya dan menggali 200 juta untukmu. 'Maksud Anda, Henry membawaku menggali kuburan leluhurnya?' Di sisi lain, terlihat Tuan Kanas yang melihat mereka dari sela-sela jeruji besi. Kemudian, Watson melanjutkan, 'Petugas Sigler, aku memiliki 2 kecurigaan. Pertama, Henry mengatakan dia membawaku untuk menggali kuburan leluhurnya, tapi jelas-jelas hari itu pakaianku bersih. Kedua, kalau begitu, bukankah dia mengatakan itu karena Samuel? Dia sengaja mengatakan itu untuk menyisakan sedikit uang untuk anaknya.' Petugas Sigler yang mendengar penjelasan Watson mulai berpikir. Tidak lama kemudian, dia beranjak dari duduknya, lalu pergi keluar. Watson yang melihat itu langsung tersenyum. Petugas Sigler lalu menemui bawahannya. 'Lihat di mana riwayat lokasi Henry ketika dia memberikan 200 juta kepada Watson. Segera kirim orang untuk memeriksanya.' Anggotanya pun langsung mengiyakan tanpa banyak bertanya lagi. Dan terlihat Tuan Kanas yang mondar-mandir menunggu laporan selanjutnya. Tidak lama kemudian, anggota yang ditugaskan kemudian kembali untuk melapor, 'Bos, sudah ketemu. 200 juta itu sungguh ada di sana.' Tuan Kanas yang mendengar itu sontak sangat senang. 'Sudah ketemu?' tanya Tuan Kanas. Anggota polisi itu pun menjawab, 'Ya, tidak kurang sepeser pun ada di lokasi yang dikatakan Henry.' Setelah semuanya jelas,
Tuan Kana selalu menawari petugas Ziegler sebuah rokok. Petugas Ziegler, kamu sudah bekerja keras beberapa waktu ini. Sudahlah, tidak usah bicara seperti itu. Tuan Kana selalu bertanya. Lalu, apakah Watson juga sudah bisa pergi? Tentu saja, jawab petugas Ziegler singkat. Setelah mereka berdua pulang dari penjara, Tuan Kana selalu berkata, Watson, kamu belum makan kan? Bagaimana kalau kita pergi ke restoran? Aku belum berterima kasih kepadamu untuk masalah ini. Dengan tersenyum, Watson membalas, Tuan Kanas, lain kali saja. Keluargaku masih belum tahu keadaanku sekarang, aku harus pulang. Begitu ya? Kalau begitu lain kali saja. Watson lalu berkata, ya, Tuan Kanas, ada yang ingin kutanyakan padamu mengenai ayahku. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Tuan Kanas langsung menyela. Masalah ini, kamu tenang saja. Sebelumnya, aku sudah mengajukannya secara tertulis. Pemimpin juga sudah menandatanganinya. Kemungkinan mereka akan memberi kabar dalam waktu 2 hari. Menurutmu, apa uang kompensasinya bisa diberikan lebih cepat? Kamu tahu kondisi keluargaku sekarang, dan aku belum punya pekerjaan. Ucap Watson dengan canggung. Dengan tertawa, Tuan Kanas mengatakan, Watson, kamu tidak perlu sungkan begitu mengenai masalah ini. Aku akan kembali mengajukannya. Dalam minggu ini, aku akan memberikannya. Sebenarnya, masalah pekerjaan mudah ditangani. Samuel sudah ditangkap, awalnya dia memiliki jabatan di pabrik baja. Sekarang kamu bisa datang untuk bekerja. Watson yang mendengar penjelasan dari Tuan Kanas berkata, begitu ya. Lalu dia melanjutkan dengan bergumam, apa bagusnya bekerja di pabrik baja? Lebih baik aku pergi ke kota Malang. Watson lalu berkata, Tuan Kanas, terima kasih sudah menghargaiku, tapi lupakan saja. Kebaikanmu akan kuingat di dalam hatiku. Tuan Kanas yang ditolak bergumam, ada banyak orang yang menginginkan pekerjaan itu. Tak disangka dia menolaknya. Watson pun kemudian berpamitan kepada Tuan Kanas untuk segera pulang. Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update video terbaru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pendapat dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas konten kami. Sampai jumpa di video berikutnya.